mengenai ekspansi fiskal yang dilakukan oleh pemerintah, sesuai juga hasil koordinasi sebelumnya, bahwa ekspansi fiskal yang dilakukan oleh pemerintah itu mendorong pertumbuhan sektor real melalui permintaan. Ya, misalnya langkah untuk mendorong strategi peningkatan kolaborasi fiskal moneter, Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Keuangan terus memperkuat koordinasi di sektor keuangan. Ya, Gubernur Bank Indonesia menegaskan bahwa langkah ini penting untuk memperkuat koordinasi kebijakan di tengah ketidakpastian global dan kebutuhan menjaga stabilitas makroekonomi. Bank Indonesia memastikan beberapa rencana pemerintah seperti penerbitan SBN yang didorong sejalan dengan upaya Bank Sentral menjaga nilai tukar rupiah. Keuangan Pak Thomas Siwanjono juga memberikan update mengenai ekspansi fiskal yang dilakukan oleh pemerintah, sesuai juga hasil koordinasi sebelumnya, bahwa ekspansi fiskal yang dilakukan oleh pemerintah itu mendorong pertumbuhan sektor real melalui permintaan. Tadi dijelaskan bahwa dalam triwulan 4 ini ekspansi fiskalnya, absorpsi fiskal dari pemerintah itu semakin. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Sadewa menegaskan sinergi kebijakan antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia harus terus diperkuat dan diperluas. Ya, di mana menurut Purbaya di tengah tekanan ekonomi yang masih dirasakan saat ini perlu adanya penguatan penyelarasan strategi kebijakan, baik kebijakan fiskal maupun moneter untuk memperkuat stabilitas sektor keuangan. Untuk itu Purbaya menegaskan langkah intensivitas koordinasi tersebut merupakan bagian dari upaya memperdalam koordinasi kebijakan antara pemerintah dan Bank Sentral. Menteri Keuangan menilai keterlibatan pemerintah dalam penentuan kebijakan moneter memberikan ruang untuk memperkuat sinergi fiskal dan moneter. Apa urgensinya? Ya emang di undang-undangnya dibolehkan. Jadi kita berterima kasih kepada Bank Sentral yang sudah mengirimkan surat undangan ke kita. Dan undangan tersebut sesuai dengan Undang-Undang BI nomor 43 ayat 1A, di mana tertulis RDG dapat dihadiri seorang menteri mewakili pemerintah dengan hak bicara tanpa hak suara. Jadi kita bisa ngomong di sana, jawab ini itu, tapi begitu voting, bunga kita nggak ikut, orang kita nggak ikut. Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent menyatakan bahwa penutupan pemerintahan selama 43 hari telah menimbulkan kerugian permanen sebesar 11 miliar dolar bagi ekonomi Amerika Serikat. Meski demikian, ia optimistis terhadap prospek pertumbuhan tahun 2026 seiring pelonggaran suku bunga dan pemotongan pajak. Bessent mengatakan beberapa sektor ekonomi Amerika Serikat yang sensitif terhadap suku bunga, termasuk sektor perumahan mengalami resesi, tetapi ia tidak melihat risiko pertumbuhan negatif untuk keseluruhan perekonomian. Ia menegaskan bahwa inflasi lebih dipengaruhi oleh sektor jasa, bukan tarif luas yang diterapkan Presiden Donald Trump, dan memperingatkan harga energi yang lebih rendah akan menurunkan harga secara lebih luas. Bessent pun merujuk pada data positif pada tahun 2025 di bulan Oktober, termasuk penurunan harga energi dan kenaikan penjualan rumah, serta menegaskan bahwa pemerintah bekerja keras untuk menekan inflasi. Dari bursa global, pemirsa, bursa saham Wall Street rally pada Jumat pekan lalu di tengah investor yang meningkatkan spekulasi bahwa the Federal Reserve akan memangkas suku bunga pada bulan Desember mendatang. Sementara itu, meski menghijau pada perdagangan di hari Jumat, ketiga indeks utama mencatatkan kerugian pada pekan lalu di tengah kekhawatiran mengenai valuasi teknologi yang terlalu tinggi. Kita lihat data selengkapnya pada penutupan perdagangan di hari Jumat. Pemirsa, indeks Dow Jones Industrial Average yang naik 1,08% ke level 46.245, S&P 500 menguat 0,98% ke level 6.602 dan Nasdaq Composite yang naik 0,88% ke posisi 22.273. Ya, selanjutnya dari bursa Eropa, pemirsa, bursa ekuitas Eropa melemah pada hari Jumat pekan lalu dan mencatatkan penurunan mingguan karena kekhawatiran atas valuasi teknologi yang kembali mencuat, dan di saat yang sama saham pertahanan melemah di tengah tanda-tanda kemungkinan kemajuan menuju akhir perang Rusia dan Ukraina. Indeks Pan Eropa Stock 600 turun 0,3% ke level 562,1 poin.
Sementara indeks DAX Jerman melemah 0,8% ke 23.091, sedangkan indeks FTSE 100 Inggris tercatat menguat 0,13% ke level 9.539. PT Timah Tbk memberikan sinyal awal mengenai kisaran rasio pembayaran dividen untuk tahun buku 2025. Ya, manajemen perseroan menyatakan bahwa rasio pembayaran dividen akan mengikuti keputusan pemegang saham meskipun selama ini perseroan memiliki kisaran dividen payout ratio antara 30 hingga 40%. PT Timah Tbk memberikan sinyal awal mengenai kisaran rasio pembayaran dividen untuk tahun buku 2025 yang akan dibagikan pada tahun depan. Perseroan menyebut bahwa keputusan final akan ditetapkan dalam rapat umum pemegang saham 2026. Sebagai perbandingan pada tahun 2024 lalu, Perseroan membagikan dividen sebesar 40% dari laba bersih tahun buku 2024 atau senilai Rp474,65 miliar. Dividen saat itu mencapai Rp63,73 per saham. Melansir kinerja keuangan hingga akhir September 2025, emiten tambang anggota holding Main ID tersebut mencatat laba bersih Rp602,42 miliar atau turun sebesar 33,71% dibandingkan periode sama tahun lalu yang sebesar Rp908,78 miliar. Pelemahan kinerja sejalan dengan penurunan pendapatan 19,95% secara tahunan menjadi Rp6,6 triliun. Dengan mayoritas kontribusi berasal dari segmen pertambangan timah yang sebelum eliminasi mencapai Rp7,09 triliun. Di tengah realisasi kinerja tersebut, Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Timah Tbk Vina Eliani menyampaikan bahwa rasio pembayaran dividen akan mengikuti keputusan pemegang saham. Ia menambahkan bahwa perseroan selama ini memiliki kisaran dividen payout ratio antara 30% sampai 40%. Berbagai sumber untuk ID Action. PT XL Smart Telekom Sejahtera Tbk menyampaikan akan membagikan dividen senilai total Rp2,89 triliun kepada para pemegang saham atau setara dengan 30,6% dari saldo laba ditahan perseroan tahun 2024. Adapun dividen setara dengan Rp15 per saham, dividen ini akan dibagikan berdasarkan laporan kinerja tahun 2024 dengan saldo laba ditahan yang tidak dibatasi penggunaannya sebesar Rp9,46 triliun dan total ekuitas sebesar Rp26,22 triliun. Sementara itu, sebagai catatan, perseroan melaporkan pendapatan sebesar Rp34,39 triliun sepanjang tahun 2024 lalu. Pendapatan ini meningkat 6,4% secara tahunan. Pendapatan ini sebagian besar dikontribusikan dari pendapatan data dan layanan digital sebesar Rp31,57 triliun, percakapan dan SMS sebesar Rp898,6 miliar, serta jasa interkoneksi dan jasa telekomunikasi lainnya sebesar Rp1,13 triliun.